apa namanya, ternyata dia kabure. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya, Khulafur Rasyidin. Apa yang dimaksud Khulafur Rasyidin? Ini sirah nabawiyah nih. Khulafur jamak daripada bentuk tunggalnya khalifatun, khalifatani, khulafa'u. Khulafa artinya khalifah yang mendapat petunjuk. Tentang Khulafur Rasyidin ini adalah hujjah dijadikan hujjah. Apa arti hujjah? Dalil. Alaikum bisunnati wa sunnatul Khulafa'ur Rasyidin al-Mahdiyyin. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah Khulafa'ur Rasyidin sesudahku min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Ya kan? Ya, siapa saja Khulafaur Rasyidin? Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar radhiyallahu an, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kapankah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal? Sikap kaum muslimin setelah Nabi Muhammad meninggal, bagaimana sikapnya? Sikap daripada kaum muslimin awal-awal itu gimana? Gak percaya bahwa Nabi meninggal. Siapa itu? Umar bin Khattab. Ya, ini ada 3 yang kita bahas. Kapan Nabi SAW meninggal? Apakah yang menjadi sebab beliau meninggal? Bagaimana sikap kaum muslimin dalam menghadapi berita kematian Nabi Muhammad? Ya, bagaimana sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal? Ini pada pelajaran sejarah Islam kelas 4, ini kelas 5 nih ya. Kalian telah mengetahui keadaan kaum muslimin ketika mereka mengetahui bahwa Nabi SAW ini. Ketika itu kaum muslimin terperanjat dan dibuat lupa akan kenyataan yang ada. Apa kenyataan yang ada? Kaum muslimin dibuat lupa oleh kenyataan yang ada. Kenapa? Di mana lupanya? Nabi meninggal, kaum muslimin dibuat lupa dengan kenyataan yang ada. Apa itu? Kematian Nabi Muhammad. Iya. Kematian. Kenapa kau lupa dengan kenyataan yang ada? Apa? Ada ayat yang bilang innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wa innahum lamayitun. Innaka mayitun wa innahum lamayitun. Wa indallahi yaumal qiyamah takhtasimun. Muhtasimun apa takhtasimun? Innaka mayitun wa innahum lamayitun. Innaka mayitun, engkau itu akan mati, dan sungguh-sungguh mereka juga akan mati. Itu kenyataan itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dengarin ayat ini yung. Ya, ini adalah ayat wa iza quri'al Qur'an fastami'ulah. Ya, dibuat lupa oleh
keadaan kaum muslimin ketika itu mereka mengetahui bahwa Nabi SAW meninggal dunia. Ketika itu kaum muslimin terperanjat dan dibuat lupa akan kenyataan yang ada. Bahkan sebahagian dari mereka mengingkari berita kematian. Ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu bersegera memastikan bahwa Nabi Muhammad benar-benar telah meninggal. Setelah itu Abu Bakar radhiyallahu anhu bersegera menuju masjid dan menyampaikan khutbah di tengah-tengah kaum muslimin. Abu Bakar menyampaikan kepada mereka, apa pidato Abu Bakar yang paling terkenal? Halo? Pal? Dengarin ini. Ya? Mereka tadi percaya apa enggak dengan kematian Abu Bakar Rasulullah? Tidak percaya. Ada yang menolak sama sekali, seperti halnya siapa itu? Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Ya, makanya Abu Bakar segera memastikan bahwa Nabi Muhammad benar-benar telah meninggal. Padahal Allah yang bilang, maka Muhammadun surah Ali Imran ya. Aba ahadin merijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Apalagi itu? Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Surat apa? Ali Imran ayat 144 ya. Betul enggak? Wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad itu kecuali sebagai seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelumnya Nabi Muhammad itu rasul-rasul dahulu dan juga sudah meninggal. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu para rasul sebelum beliau. Setelah berlalu hidup dan telah meninggal. Begitu juga Nabi Muhammad juga meninggal. Tidak ada yang kekal di alam ini. Kullu nafsin zaiqatul mauti. Betul? Apa pidato Abu Bakar ketika Rasulullah meninggal ini? Tahu tuh? Apa pidatonya? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Ya, man kana Muhammadan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad telah meninggal, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar ibnu Abi Quhafah. Namun barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Allah tidak akan mati. Ini dia tadi. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh dia, kalian akan berbalik ke belakang murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang
ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sebelum meninggal, Rasulullah SAW memiliki 2 tugas yang harus beliau tunaikan kepada umat. Apa 2 tugas? Tugas Nabi itu sebelum meninggal apa 2? Menyampaikan risalah Islam. Beliau SAW dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan risalah Allah ini dan menjadikannya sebagai syariat bagi umat beliau. Kemudian yang kedua, tugasnya menjadi imam, pemimpin kaum muslimin, menyatukan kalimat mereka, mengarahkan mereka kepada kebaikan dan menjauhkan mereka dari kejelekan. Nah, Al-Khulafa'ur Rasyidun. Khulafa'ur Rasyidun adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kekhalifahan mereka berlangsung selama berapa lama? Khalifah Rasyidin 20 tahun. 30 ke 20 tahun ke kamu? 30. Ya. Selama 30 tahun tersebut 4 khalifah ini memberikan pelayanan kepada umat Islam dan kaum muslimin dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Khalifah yang keempat ini memegang kekhalifahan dari tahun 11 Hijriah. Khalifah yang keempat ini memegang kekhalifahan dari tahun 11 Hijriah hingga tahun 40 Hijriah. 1 sampai 10 Nabi yang pegang. 11 sampai 40 itu 4 khalifah yang megang. Betul. Masya Allah. Ya. Rasulullah SAW bersabda tentang mereka, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina min ba'di abdu 'alaiha bin nawajil. Hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin sepeninggalku. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Hadis ini hadis Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Oke, kekhalifahan adalah kepemimpinan tertinggi dalam urusan agama dan urusan dunia untuk menggantikan kedudukan Nabi SAW dalam hal pemimpin umat. Dalam hal memimpin umat. Jadi khalifah apa artinya? Kepemimpinan tertinggi dalam urusan agama dan urusan dunia untuk menggantikan kedudukan Nabi SAW dalam hal memimpin umat. Ar-Rasyidun artinya apa? Bentuk jamak dari Rasyid, artinya orang yang lurus di atas kebenaran. Rasyid, orang yang lurus di atas kebenaran. H adalah singkatan untuk tahun Hijriah. Hijriah dihitung sejak kapan? Hijriah dihitung sejak hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah menuju kota Madinah Al-Nabawiyah Al-Munawwarah. Oke, kita tengok Rasulullah SAW meninggal. Dimulainya masa kekhalifahan tahun 11 Hijriah. Kekhalifahan Abu Bakar dimulai segera. Abu Bakar meninggal tahun 13 Hijriah. Kekhalifahan Umar bin Khattab masuk. Kemudian tahun 23 Hijriah Umar bin Khattab meninggal pula sebagai syahid radhiyallahu anhu.
Kemudian masuk ke Khalifahan Utsman bin Affan tahun 23 Hijriah. Berakhir Utsman bin Affan berakhir meninggal sebagai syahid juga seperti Umar. Cuman bedanya kalau Umar dibunuh oleh seorang majusi. Si majusi ini adalah orang yang tidak pernah sujud kepada Allah. Sementara Utsman dibunuh oleh, mati teraniaya, dizalimi oleh para korban fitnah Abdullah bin Sabah bin Salul al-Yahud. Ya, hasil provokatornya si Abdullah bin Sabah. Terbunuhnya Utsman bin Affan sebagai syahid, mati dalam keadaan teraniaya, dibacok-bacoin 9 bacok. Terus kekhalifahan Ali. Jadi kekhalifahan Utsman bin Affan berakhir tahun 23 Hijriah. Kemudian 23 ini. iya. Berapa cuman? Kalau yang Umar bin Khattab meninggal sebagai syahid tahun 23 Hijriah. Kekhalifahan Utsman juga sampai 32 nah. 35 enggak? 35. Utsman bin Affan meninggal sebagai syahid tahun 35 Hijriah. Iya. Kemudian masuk ke Kekhalifahan Ali. Dimulai dari 35 sampai 40, berarti selama 5 tahun. Kalau Utsman bin Affan berapa tahun? 12 tahun. Kalau Umar 10. Umar bin Khattab berapanya? 10 tahun. Iya. Dari 13 sampai 23. Ya, sampai 10 tahun. Berarti yang paling terlama adalah Utsman bin Affan, 12 tahun. Ali bin Abi Thalib berapa cuman? 5 tahun. Abu Bakar berapa? 2 tahun. Ya. Dari 4 khalifah tersebut, siapakah yang paling pendek masa kepemimpinannya? Yaitu Abu Bakar. Abu Bakar lah yang paling pendek 17 menit. Nasab dan kelahiran Khalifah Abu Bakar. Nama Abu Bakar radhiyallahu anhu ini adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi Al-Quraisy. Beliau dilahirkan di Makkah 2 tahun lebih beberapa bulan, 2 tahun lebih beberapa bulan setelah Nabi lahir. Abu Bakar juga lahir. Berapa bedanya? Cuman 2 tahun. Beliau berkunyah Abu Bakar ini kunyahnya siapa? Ya, beliau berkunyah Abu Bakar. Nama aslinya siapa? Abdullah. Nama bapaknya Abi Quhafah. Gelarnya As-Siddiq. Karena As-Siddiq bersegera membenarkan kerasulan Rasulullah. Digelari As-Siddiq itu gara-gara dia segera membenarkan kerasulan atau berita yang datang dari Rasulullah. Kalau orang mengingkari, beliau malah menyokong. Bukan mengingkari tapi membenarkan. Bersegera membenarkan kerasulan Rasulullah SAW dan langsung membenarkan beliau tentang peristiwa Isra Mi'raj. Nah, jadi gelar As-Siddiq itu ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Abu Jahal memanggil Abu Bakar ini, wahai Abu Bakar, teman setiamu itu, apa nama istilah teman setianya? Bestimu itu sekarang sudah mulai makin semangkin ya.
Semakin apa? Semakin gak masuk akal aja ucapannya. Masa dia bilang dia tadi malam pergi ke Masjid Aqsa Palestina, berangkat ke Masjid Aqsa, terus setelah berangkat itu naik ke Sidratil Muntaha, Mi'raj, terus balik lagi, terus sampai pula di Mekah paginya dengan cepat segitu. Kira-kira bagaimana bestimu itu? Masuk akal apa enggak itu? Kata siapa nih? Kata Abu Jahal. Apa kata ditimpali oleh Abu Bakar? Betul dia ngomong seperti itu? Hah? Benar dia ngomong seperti itu? Kalau betul dia benar dia yang ngomong, jangankan dia pergi segitu lamanya, ya, dari Mekah sampai ke Palestina, naik Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, terus balik lagi, paginya nyampe lagi di Mekah. Kalau memang betul dia yang ngomong, apa jawabnya? Lebih dari itu pun saya lebih percaya kalau memang beliau yang ngomong seperti itu. Sejak itulah dikatakan dia Abu Bakar As-Siddiq yang bersegera, Abu Bakrah yang segera untuk membenarkan Nabi. Kenapa Abu Bakar percaya? Tahu ente? Lebih dari itu pun saya percaya kalau betul dia yang ngomong. Kenapa? Karena dia bukan dengan logika lagi. Dia membenarkan itu dengan keimanan. Iman yang membuat dia percaya lebih dari itu. Kenapa? Karena malaikat Jibril menyampaikan wahyu bolak-balik dari hadirat Allah ke Nabi. Bisa sekali, 2 kali, 3 kali sehari. Ya kan? Bolak-balik Jibril itu menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau nabi yang berjalan sendiri memang nggak bisa, tapi kalau diperjalankan itu bisa masuk akal. Yang aktif di situ bukan nabi. Kalau nabi berapalah kekuatannya? Kalau dia bersama Jibril, bersama Allah, ya, kebersamaan Allah ada sama Nabi Muhammad, ya bisa saja. Innama amruhu idza arada syai' ayyakula lahu kun fayakun. Jadi tidak masalah kalau nabi yang nabi yang diperjalankan oleh Allah itu sebenarnya mudah sama Allah. Yang demikian itu yasir, amrun yasir, gampang. Karena Allah itu maha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu terhadap segala sesuatu sangat mampu, maha mampu. Tidak ada yang tidak mampu Allah Ta'ala. Demikian. Ya, mungkin jam menunjukkan jam 23. Bentar lagi lah ya, masih 7 menit lagi. Ya, beliau berkunyah Abu Bakar, beliau juga digelari As-Siddiq karena bersegera membenarkan kerasulan Rasulullah SAW dan langsung membenarkan beliau tentang peristiwa Isra Mi'raj. Demikianlah kenapa gelar As-Siddiq digelarkan kepada Abu Bakar, karena ya keyakinan beliau kepada Rasulullah dengan berita yang diberitakan oleh Rasulullah itu sangat dipercaya langsung, bersegera untuk membenarkan tanpa ragu. Ya, inilah namanya Abu Bakar As-Siddiq. Sesuai dengan gelarnya tadi, dia selalu membenarkan apa yang diberitakan Nabi. Dan itulah makna daripada Muhammad Rasulullah. Tuntutannya tasdiqun bima akhbar,
Ya, ta'atun fima amar, tasdiqun fima akhbar, wajtinabu fi naha anhu wa zajar, wala ya'budullah illa bima syara'a. Itu tuntutan daripada Muhammad Rasulullah. Perjalanan hidup Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu tumbuh sebagai pemuda yang berakhlak mulia. Abu Bakar bekerja sebagai pedagang hingga termasuk orang yang terkaya di Makkah. Abu Bakar menjadi laki-laki dewasa pertama yang masuk Islam. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga menjadi orang yang menemani Rasulullah SAW ketika berhijrah. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga termasuk salah seorang sahabat yang pasti masuk surga. 10 sahabat yang mendapat berita gembira dengan kepastian masuk surga adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'id bin Zaid radhiyallahu alaihi majma'in. Masya Allah. Ya, Abu Bakar menggunakan harta beliau. Ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu menggunakan harta beliau untuk membeli budak-budak, lalu memerdekakan mereka di jalan Allah. Di antara budak-budak tersebut adalah yang pertama Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu juga memberikan infak kepada orang-orang yang membutuhkan. Abu Bakar juga memiliki peran yang sangat menonjol dalam dakwah Islam hingga beliau meninggal. Abu Bakar memegang kekhalifahan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Kaum muslimin yaitu Muhajirin dan Ansar berkumpul di Balai Bani Sa'dah, di Balai Bani Sa'idah. Mereka melakukan musyawarah dan sepakat memilih Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah muslimin. Musyawarah yang mereka lakukan itu berdasarkan firman Allah, walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Rabb mereka dan mereka mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Surah Asy-Syura ayat 38. Oke. Tindakan terpenting Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa saja tindakan di masa kekhalifahannya? Pertama, mengirimkan pasukan perang di bawah pimpinan Usamah bin Zaid, anak kesayangan dari kesayangan Rasulullah. Tindakan yang pertama kali dijalankan oleh Abu Bakar yaitu setelah memegang kekhalifahan adalah mengirimkan pasukan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Pasukan Usamah ini adalah pasukan perang yang telah dipersiapkan oleh Rasulullah SAW menjelang beliau wafat untuk memerangi pasukan Romawi di Syam. Pasukan Usamah kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan. Yang kedua, tindakan Abu Bakar yaitu memerangi orang-orang murtad. Apa murtad? Orang-orang yang keluar dari agama Islam. Tadinya Islam terus keluar balik ke belakang dia.
Setelah Rasulullah SAW meninggal, sebagian kabilah Arab keluar dari Islam. Ada pula sebagian dari mereka mengaku sebagai nabi pula lagi. Tidak cuma keluar sebagai nabi pula, ada yang pengganti Nabi Muhammad atau sekutunya Muhammad SAW. Sebagian yang lain menolak membayar zakat. Jadi banyak sekali masalah nih. Ya, yang murtadnya lah, yang ngaku nabi lah, yang nggak mau bayar zakat lagi lah. Ini begini gambaran setelah Nabi meninggal, kemudian kekhalifahan diambil alih oleh Abu Bakar setelah Nabi meninggal. Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi mereka sehingga mereka kembali kepada Islam lagi. Penumpasan orang-orang yang mengaku Nabi juga berhasil dipatahkan dengan gemilang. Oke. Hikmah zakat. Apa hikmah? Zakat adalah salah satu rukun Islam. Zakat adalah hak fakir miskin dari kaum muslimin yang terdapat padanya harta, ya, yang terdapat pada harta orang-orang muslim yang kaya. Jadi zakat ini adalah harta kaum muslimin yang ada pada harta orang kaya. Zakat merupakan salah satu sumber pendapatan negeri Islam untuk mewujudkan solidaritas di antara kaum muslimin. Tidak mau membayar zakat baik karena menantang hukum wajibnya, meremehkan rukun Islam ini, maupun meremehkan hak-hak kaum lemah dan fakir miskin serta selain mereka adalah sebuah kemaksiatan. Kalau tidak mau bayar zakat, nah, sebutkan dua panglima pasukan muslimin yang diutus oleh Abu Bakar untuk memerangi orang murtad. Siapa dia? Khalid bin Walid dengan siapa? Bin Umayyah. Siapa nih? Khalid bin Walid dengan bin Umayyah ya? Siapa satu lagi? Kemudian yang ketiga, mengumpulkan Al-Quran. Pada masa Abu Bakar juga banyak penghafal Quran yang gugur sebagai syahid ketika perang melawan Nabi palsu lah, yang murtad dan yang ingkar bayar zakat banyak, sehingga ada kekhawatiran nanti Al-Quran bisa hilang dari hafalan dari dada-dada kaum muslimin. Maka Abu Bakar ada upaya untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi mengumpulkan Al-Quran sudah dimulai sejak masa kekhalifahan Abu Bakar, dan sebelumnya juga sudah. Ya. Pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu banyak penghafal Al-Quran yang gugur sebagai syahid. Mereka gugur dalam perang menumpas orang-orang murtad. Abu Bakar khawatir bahwa Al-Quran akan hilang. Oleh karena itu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengeluarkan perintah agar Al-Quran dikumpulkan. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Surah apa nih? Al-Hijr. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami juga yang benar-benar memeliharanya. Kami yang menurunkan, kami yang menjaganya dari hilang. Jadi Al-Quran itu adalah jaminan, dijamin oleh Allah nggak bakal hilang. Dalam surat Al-Hijr ini, surat yang ke-15 ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikr." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan zikr. Zikr ini apa nih? Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Yang keempat, apa usaha Abu Bakar ketika dia memangku kekhalifahan yang pendek itu, paling pendek cuma 2 tahun, tapi rintisan apa? Merintis ya usahanya Abu Bakar ini banyak. Ketika dia menjadi khalifah, yang terakhir itu adalah merintis penaklukan wilayah Irak dan Syam. Dia yang merintis
yang menaklukkan wilayah Irak dan Syam itu Abu Bakar ya. Nanti dilanjutkan oleh Umar nanti. Pada masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu telah dimulai penaklukan wilayah Islam di negeri Irak dan Syam. Beliau radhiyallahu anhu mengirimkan pasukan perang untuk membuka wilayah. Sebutkan 5 gelar sifat-sifat Abu Bakar. Sifat-sifat Abu Bakar As-Siddiq memiliki jumlah yang sangat terpuji. Di antaranya kepribadiannya teguh. Di mana buktinya? Teguhnya. Tahu antum sejarahnya Usamah itu? Usamah itu sebelum Nabi meninggal sudah ditunjuk sebagai panglima. Umurnya berapa? Sebesar Nabi berapa itu? 17-an ya, 17-18 lah itu. Belum sampai 20-nya. Ya. Ketika itu orang keberatan juga kepada Nabi. Masa anak kecil, di bawahnya ada Abu Bakar Umar, orang senior tua-tua. Kalau bisa janganlah dia jadi panglima anak kecil, bocil ya. Istilahnya sekarang bocil ya. Masa orang tua-tua di bawahnya umur 63, 62, 61, 50-an, dia masih kecil. Kok dia pula yang menjadi panglima? Kata orang kepada Nabi. Karena Nabi yang menunjuk sebagai panglima. Apa jawab Nabi? Kalau kau nggak suka dengan Usama, berarti kau tidak suka juga dengan kepemimpinan bapaknya, Zaid bin Harisah. Bapaknya sama saja kamu menolak kepemimpinan perang. Siapa dulu yang 3 meninggal itu? Siapa? Zaid bin Harisah. Kalau dia meninggal diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau dia meninggal juga nanti dipimpin oleh Abdullah bin Rawahah. Setelah itu meleleh air mata Nabi. Di perang apa namanya itu? Mu'tah juga. Kalau yang dikirim oleh Abu Bakar Usamah ini perang apa nih? Tabuk. Perang apa? Mu'tah juga. Ayah perang Mu'tah kan belum sampai. Di tengah perjalanan pasukan Usamah mendengar kabar berita Nabi telah meninggal. Kemudian setelah Abu Bakar diangkat sebagai khalifah, Abu Bakar pun seperti Nabi Rasulullah juga tetap melanjutkan kepemimpinan Usamah ini. Saya tetap akan mengirim, walaupun ada orang mengusul, janganlah. Ini banyak nih masalah ini, ya kan? Ada orang murtad lagi, ada pengingkar zakat, ada nabi palsu lagi, banyak masalah. Tunggulah dulu, pendinglah dulu. Tidak, kata Abu Bakar, nggak mau aku yang sudah ditunjuk oleh Nabi untuk berangkat menuju perang Mu'tah, aku tidak akan membatalkan, aku akan tetap melanjutkan. Hebat Abu Bakar ya, teguh pendirian. Walaupun Umar bin Khattab bilang, wah ini masalah nih dalam negeri aja nggak beres, masa kita harus mengirimkan lagi pasukan? Bagaimana? Saya akan tetap mengirimkan pasukan yang sudah dibentuk oleh Rasulullah sebelum meninggal ini. Inilah bentuk contoh keteguhan pendirian daripada khalifah pertama yaitu Abu Bakar. Ini sifat pertama dari Abu Bakar, yaitu teguh pendirian, tidak bisa digoyang, tidak bisa apa lagi selain digoyang namanya, tidak bisa dimentahkan, selalu ditolak oleh kepribadian yang sangat teguh nih ya. Kemudian tawadhu, rendah hati ya, rendah hati sifat daripada Abu Bakar. Kemudian pemberani. Apa contoh pemberaninya? Ketika Nabi meninggal, Umar bin Khattab, siapa yang bilang Nabi meninggal, awas, penggal dia lehernya ya. Abu Bakar nggak gentar mendengarkan. Tenang kamu, duduk kamu wahai orang yang lagi
lagi penasaran, duduk kamu dulu. Apa pidato Abu Bakar ketika itu? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Apa artinya? Padahal Umar bin Khattab lagi marah-marah kalau dikatakan. Apa pendapat Umar bin Khattab ketika Nabi meninggal? Nabi itu bukan meninggal, dia hanya cuman seperti Nabi Musa. Dia pergi 40 hari menerima wahyu, nanti balik lagi nih. Jasadnya tinggal di sini, rohnya pergi mencari Allah, mendapatkan wahyu, mendatangi seperti Nabi Musa pergi ke Tursina menerima 10 independent, 10 perintah. Kayak gitu kata Umar bin Khattab. Tapi enggak, dengan siapa dia nggak takut, nggak gentar bilang meninggal. Bahkan terang-terangan, siapa yang menyembah man kana ya'budu Muhammadan, siapa yang menyembah Muhammad, sungguh Muhammad sudah meninggal. Akan tetapi kalau dia menyembah Allah, sesungguhnya Allah tidak akan pernah meninggal dan selalu hidup. Allah itu maha hidup dan tak pernah meninggal selama-lamanya. Terus terakhir sifat Abu Bakar, pemberani, udah, menyayangi fakir miskin. Abu Bakar ini menyayangi fakir miskin. Dan kalau bersedekah itu nggak tahu. Orang miskin tahu-tahu ada aja perbekalan di depan rumah. Siapa ini? Nggak diketahui. Setiap hari memberi tapi orangnya nggak tahu. Ketika Abu Bakar meninggal baru diketahui. Nggak ada lagi yang mengantar sembako. Ya, istilah kitanya sembako. Nggak ada lagi yang mengantar sembako. Ternyata selama ini yang mengantar yang nggak diketahui itu adalah Abu Bakar. Hebat nggak nih? Dah meninggal Abu Bakar, baru nggak ada lagi, baru diketahui yang mengantarkan sembako bersedekah itu adalah Abu Bakar yang rutin tiap hari. Ini Abu Bakar ini sangat mengamalkan 7 golongan yang langsung mendapat perlindungan gara-gara amalannya. Apa? Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan orang yang mendapat langsung perlindungan di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Salah satunya itu yang diamalkan Abu Bakar ini apa dia? Apa yang diamalkan? Rajulun, seorang laki-laki dewasa, tasaddaqa bisadaqah, bersedekah dengan sebuah sedekah, la fa'akhfah, kemudian dia menyembunyikan sedekah tadi, disamarkan, disembunyikan, nggak mau ria, hatta la ta'lama shimal, sampai-sampai tangan kiri tidak tahu, hatta la ta'lama shimal, tidak tahu matun fiqu yaminu, apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Tangan kiri saja tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanan, apalagi orang lain. Ini tangan kiri dekatnya nih, nggak tahu dia, apalagi orang lain. Tangan kiri Abu Bakarnya nggak tahu. Itulah ibaratnya, saking mensamarkan sedekahnya, nggak dikenal, nggak tahu siapa lah yang menaruh ini. Tahu-tahu ada, tahu-tahu besok ada lagi, besok lagi ada lagi. Ternyata ketika Abu Bakar meninggal baru berhenti, nggak ada yang datang sembako lagi. Ternyata yang memberi itu Abu Bakar. Inilah contoh kedermawanan daripada Abu Bakar. Terakhir satu lagi apa? Terakhir, dia ada 6 sifat. Gemar berinfak. Oh, sama nih dengan yang tadi ya. Menyayangi fakir miskin, gemar berinfak, memberi, dan dermawan. Ini semua sifat-sifat yang ada ini tentu saja diadopsi dari ajaran gurunya. Siapa gurunya? Rasulullah
Rasulullah. Tentu saja berasal dari Rasulullah, karena Abu Bakar lah yang paling mencontoh Rasulullah itu, yang taat, yang sangat berkudwah, ya, berkudwah kepada Nabi. Ya, sampai di sini dulu. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. 45 menit juga nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.